Halo, perkenalkan nama saya Fikri Adnan Hilmi dengan NIM 10312310667 dari program studi Ilmu Pemerintahan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen motivating. Pengertian manajemen motivating. Manajemen motivating adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mendorong karyawan agar termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan teknik untuk mempengaruhi perilaku dan sikap karyawan agar lebih proaktif, berdedikasi, dan berkinerja tinggi. Yang kedua, model manajemen motivating. Terdapat berbagai model manajemen motivating yang digunakan oleh organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, termasuk yang pertama, model hierarchy of needs. Berdasarkan teori Maslow, model ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berkembang dalam hierarki yang bertingkat, dimulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori X dan teori Y Douglas McGregor. Model ini menggambarkan dua pendekatan manajer yang berbeda terhadap motivasi karyawan. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan secara alami malas dan perlu dipaksa untuk bekerja. Sementara teori Y mengasumsikan bahwa karyawan memiliki motivasi internal untuk bekerja keras dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, teori ekspektansi, teori harapan dari Viktor Fromm. Model ini berfokus pada berbagai persepsi individu tentang hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil mempengaruhi motivasi mereka untuk bekerja keras. Yang ketiga, jenis manajemen motivating. Yang pertama, motivasi finansial, menggunakan intensif keuangan seperti bonus, kenaikan gaji, atau tunjangan untuk mendorong kinerja karyawan. Yang kedua, motivasi non-finansial, melibatkan pengakuan, penghargaan, peluang pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang mendukung sebagai faktor motivasi. Yang ketiga, motivasi intrinsik, berfokus pada kepuasan pribadi dan pencapaian pribadi yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, motivasi ekstrinsik, terkait dengan hadiah atau hukuman eksternal yang diberikan kepada karyawan sebagai intensif pada pemaksa untuk melakukan suatu tindakan. Yang keempat, prinsip manajemen motivating. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Manajer perlu menjadi teladan dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang kedua, keadilan. Penting untuk memastikan bahwa strategi motivasi yang diterapkan adil dan konsisten untuk semua karyawan. Yang ketiga, pemahaman kebutuhan karyawan. Manajer harus memahami kebutuhan dan keinginan individu karyawan untuk dapat merancang strategi motivasi yang efektif. Keempat, evaluasi dan penyesuaian proses. Motivasi perlu dievaluasi secara berkala dan jika diperlukan penyesuaian perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perubahan situasi. Dan yang terakhir, unsur manajemen motivating. Yang pertama, intensif, termasuk insentif finansial dan non-finansial yang digunakan untuk mendorong kinerja karyawan. Yang kedua, pengakuan, memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik. Yang ketiga, peluang pengembangan, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan. Yang keempat, komitmen organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mempromosikan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi. Melalui penerapan model jenis, prinsip, dan unsur manajemen motivating yang tepat, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan meningkatkan kinerja serta produktivitas karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, apakah kamu pernah mendengar tentang manajemen motivasi sebelumnya? Oh, hai. Ya, aku pernah mendengar tentang ini. Tapi apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail tentang ini? Tentu saja. Jadi, manajemen motivasi adalah cara manajer atau pemimpin untuk memotivasi anggota timnya agar mencapai tujuan perusahaan. Salah satu fungsi utamanya adalah mengidentifikasi apa yang mendorong individu yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mengerti. Jadi seorang manajer itu harus
mengetahui motivasi masing-masing karyawannya ya, agar bisa mengetahui hasil dan kinerja dengan secara maksimal. Betul sekali. Ketika karyawan merasa dihargai dan melihat potensi untuk pertumbuhan di perusahaan, mereka cenderung bekerja lebih baik, lebih bagus, dan lebih kompeten di bidang mereka masing-masing. Pengakuan atas kontribusi mereka juga sangat penting ya. Ini bisa menjadi tambahan atau dorongan karyawan untuk menjadi yang lebih baik dan terus memberikan hal yang terbaik. Baiklah. Ya, benar sekali. Selain itu, manajer juga harus menciptakan dunia kerja yang mendukung, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan apresiasi ke tim atau karyawan kita sendiri. Jadi begitu ya. Manajemen motivasi juga membangun budaya kerja yang positif dan memberi peluang pengembangan karir kepada karyawannya ya. Kamu benar, budaya kerja yang positif dan peluang pengembangan karir dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Terima kasih banyak atas penjelasannya kawan. Sekarang aku mengerti tentang manajemen motivasi dan seberapa pentingnya bagi sebuah organisasi. Masalah, aku senang bisa menjelaskannya kepadamu. Apakah kamu ada pertanyaan lagi tentang topik ini? Tidak, terima kasih. Aku akan mencoba menerapkan beberapa konsep ini di tempat kerja saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu. Jika kamu ada pertanyaan lagi, bisa bertanya dengan aku ya. Akan kulakukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.